Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi anak-anakku sekalian, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pembelajaran kita, karena tanpa ada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apa yang kita capai dalam menuntut ilmu. Jadi walaupun ilmu itu ada, namun hidayahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, itu tidak ada gunanya. Makanya kita selalu berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita sudah mengawali di semester 2 ini dengan materi atau bab 7, rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ya. Jadi yang kalian tulis adalah babnya dan beserta peta konsepnya. Selanjutnya, ya, cuma saya bacakan aja tentang dialog Islam di Arif dengan ustazanya. Nah, jadi cukup kalian pahami dan dengarkan apa makna dari isi dialog tersebut. Jadi ini tidak usah ditulis. Arif, Assalamualaikum ustazah. Ustazahnya menjawab, Waalaikumsalam Arif. Arif lagi bertanya, Ustazah, saya mau tanya boleh? Ustazahnya menjawab dengan senang hati Arif. Arifnya kembali bertanya, Ustazah, sama enggak ya antara rendah hati dan rendah diri? Ustazahnya menjawab, pertanyaanmu bagus Arif. Memang ibu sering mendengar beberapa orang yang salah dalam memaknai keduanya. Arif lagi bertanya, iya Ustazah, saya ingin tahu yang sebenarnya. Ustazahnya lagi menjawab, rendah hati itu termasuk salah satu akhlak yang mulia. Rendah hati itu lawan kata dari sombong atau takabur. Arif lagi bertanya, terus kalau rendah diri? Nah, ustazahnya menjawab, rendah diri itu maksudnya tidak percaya diri, kamu tidak boleh menjadi orang yang rendah diri. Arif lagi, oh begitu ya Ustaz, terima kasih saya jadi mengerti sekarang. Nah, jadi makna dialog ini, jadi si Arif bertanya tentang perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Ya, jadi rendah diri itu ustazah tadi sudah menjelaskan bahwa akhlak yang mulia lawan dari kata sombong atau takabur. Sedangkan rendah diri adalah lawan dari kata tidak percaya diri. Jadi kita tidak boleh mempunyai sifat rendah diri. Jadi kita harus percaya apapun yang kita lakukan, kita harus percaya akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Itu makna dari dialog si Arif dan si ustazahnya. Oke, selanjutnya yang kalian tulis setelah bab 1 dan peta konsep, yang kalian tulis adalah tentang, ya, jadi langsung ke 1, ya, langsung ke satunya. 1. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ya, membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Jadi selanjutnya paragrafnya, ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana.
Bacalah ayat yang mulia berikut ini dengan tartil. Jadi ayat yang dibawa ini Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63 itu tidak usah ditulis. Namun yang ditulis adalah langsung ke halaman 118, yaitu Quran surah Al-Furqan sama halnya tadi surah ke-25 ayat 63. Ya, kenapa saya suruh tulis ini? Karena ini sudah mengartikan setiap per kalimat dalam bacaannya. Misalnya saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahum jahiluna qalu salam. Jadi di sini sudah mengartikan bahwa wa artinya dalam kota bahasa Arab dan ibadu hamba-hamba, ar-rahmani Tuhan yang Maha Pengasih, alladzi itu adalah yamsuna orang-orang yang berjalan ala di atas ardi di bumi haunan dengan rendah hati, wau dan iza apabila khatabahum menyapa mereka jahilun orang-orang bodoh, qalu mereka mengucapkan salam. Jadi yang ditulis adalah mengikuti apa yang sudah dicontohkan di buku kalian atau di aplikasi kalian. Jadi ditulis seperti dengan persis sama yang ada di buku dalam bentuk per kalimatnya. Jadi untuk bagian B-nya terjemahannya itu sudah kalian tidak usah tulis karena sudah mengartikan per kalimat bahasa Arab. Selanjutnya Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitani wa kana syaitanu rabbihi li rabbihi kafirun. Ya. Jadi sama dengan tadi Quran surah Al-Furqan sama dengan Quran surah Al-Isra, mengartikan setiap per kalimatnya. Jadi sama persis kalian menulis dengan di buku. Jadi kalimat bahasa Arabnya di atas langsung artinya per kalimat. Dibuat kolom seperti ini. Oke. Selanjutnya mari memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surah Al-Furqan. Jadi makna dari Quran setelah kalian sudah menulis. Quran surah Al-Furqan, di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita. Baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih diri orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam diri semata-mata merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dia miliki itu dibangga-banggakan. Sebaiknya segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Jadi sampai di situ aja, sampai paragraf 2. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu sampai dengan yang harus disyukuri. Makna Quran surah Al-Furqan tadi bahwa rendah hati itu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau segala tubuh jasad kita dalam bentuk nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah harus kita
patut syukuri, karena nanti Allah ketika marah setiba-tiba dia mengambil semua nikmat yang diberikan kepada kita. Maka selalu kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ini, wala tamsi fil ardi marhan, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Jadi makna yang terkandung di sini, wala tamsi fil ardi marhan. Jadi, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Maknanya adalah kita kan sudah di bumi, ya. Di bumi ini kita tidak boleh bersifat sombong, karena kita kecil betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ingin sombongkan, sedangkan Allah itu maha segalanya. Artinya di sini tidak boleh sombong kepada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Jadi anak-anakku sekalian, saya ulangi, yang kalian tulis adalah tadi peta konsepnya, langsung ke Quran surah, ya. Jadi saya ulangi dulu peta konsepnya bab 7, terus langsung ke 1, membaca Al-Quran tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Terus di situ langsung ke ini Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63, dan saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Setelah itu melanjutkan tulis Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Selanjutnya keempat, mari memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surah Al-Furqan. Terus itu dan ditulis sampai kepada nikmat yang harus disyukuri di paragraf kedua. Langsung menulis ayat sedikit, wala tamsi fil ardi marhan, dengan artinya. Jadi selanjutnya makna dari Quran surah Al-Isra. Makna dari Quran surah Al-Isra ini adalah hanya dalam satu paragraf saja, sampai ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuan dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta untuk berpesta pora. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa pada zaman jahiliyah, jadi zaman jahiliyah itu dalam bentuk adalah dalam satu kumpulan masyarakat yang dalam pemikiran mereka bahwa berpoya-poya dan sebagainya, meninggikan derajatnya itu hanya memikirkan dunia, namun tidak memikirkan bahwa segala sesuatu yang diberikan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, dalam Quran surah Al-Isra ini cukup menulis dalam bentuk satu paragraf aja. Jadi anak-anakku sekalian, untuk tugasnya hari ini menghafal Quran surah Al-Isra, ya, beserta artinya, dan rekamlah bacaan Quran kalian, baru kirim di Google Classroom yang terbaru. Jadi itu tugasnya, Quran surah Al-Isra, menghafal Quran surah Al-Isra dengan artinya, ya. Jadi saya tekankan di sini, menghafal Quran surah Al-Isra dengan artinya, merekam suaranya, lalu dikirim di GCR PAI yang terbaru. Jadi kalian cukup memahami dengan apa yang saya jelaskan, mana yang ditulis dan mana yang menjadi tugas. Jadi ketika seperti yang kemarin, jangan mengumpul semua tugasnya baru dikerjakan di akhir semester. Itu akan membuat kalian capek sendiri. Jadi untuk itu
pahami apa yang saya jelaskan tadi dan tidak boleh tidak lagi mengerjakan tugasnya, ya. Jadi semoga sebagai kesimpulan bahwa kita akan selalu rendah hati dalam hal ini, selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baik hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia. Dan selalu kita berdoa, sisipkan doa kita dalam sholat ini adalah segala penyakit dijauhi diri kita masing-masing dan keluarga kita. Karena di dalam pandemi ini tidak bisa kita melihat penyakit seperti COVID-19. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk tatap muka. Jadi anak-anakku sekalian tetap melakukan protokol kesehatan. Dalam hal ini memakai masker dan cuci tangan. Jadi sekian dari saya di pertemuan awal kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema atau bab 7 rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup lebih mulia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.